Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang komponen kurikulum, di mana sebelumnya kita telah mempelajari konsep kurikulum dan teori pengembangan kurikulum. Apa sih komponen kurikulum itu? Mari kita lanjutkan dan kita dengarkan penjelasannya sebagaimana berikut. Kurikulum memiliki minimal 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi atau materi, yang ketiga adalah strategi atau metode, dan yang keempat adalah evaluasi. 4 komponen ini merupakan 4 komponen minimal yang harus dimiliki oleh kurikulum. Para ahli berbeda terkait dengan jumlah komponen yang harus dimiliki oleh kurikulum. Ada beberapa yang menambahkan media pembelajaran sebagai komponen kurikulum. Selanjutnya, kita akan merujuk kepada komponen yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan adalah salah satu komponen kurikulum utama, di mana tujuan merupakan target atau sasaran yang dituliskan oleh lembaga pendidikan untuk dicapai dalam proses pembelajarannya. Tujuan terbagi menjadi beberapa, di antaranya merujuk kepada tujuan nasional yang direpresentasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional, di mana lembaga pendidikan merumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan tujuannya masing-masing. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah tujuan kurikuler, di mana tujuan ini ditetapkan berdasarkan mata pelajaran yang harus dikaji dalam setiap kurikulum. Selanjutnya, kita akan mengenal komponen kedua, yaitu komponen isi atau materi. Isi atau materi menjadi konten utama dalam kurikulum jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur pengetahuan, yang kedua unsur keterampilan, dan yang ketiga adalah unsur nilai. Ketiga unsur inilah yang wajib ada pada isi sebagai materi pembelajaran dalam kurikulum. Selanjutnya, kita akan mengenal komponen yang ketiga, yaitu strategi atau metode. Strategi atau metode merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ada 2 pendekatan dalam memahami strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada guru, di mana semua proses pembelajaran merujuk pada pendidik. Dan yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada pembelajar, yaitu proses pembelajaran diorientasikan kepada pembelajar secara aktif, murid ataupun mahasiswa. Selanjutnya kita akan mengenal komponen kurikulum yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen yang terakhir yang digunakan untuk menentukan ketercapaian tujuan berdasarkan kesesuaian materi yang dikembangkan dan ketepatan penggunaan strategi. Evaluasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah evaluasi hasil belajar, di mana evaluasi hasil belajar ini digunakan untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam setiap pembelajarannya. Dan yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi penggunaan materi, apakah sudah relevan atau tidak, dan strategi pembelajaran apakah sudah cocok atau tidak. Demikian
komponen kurikulum yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.